Selamat pagi, jemaat sekalian yang dikasihi Kristus. Kiranya kita tetap semangat dan dalam rasa syukur selalu. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, mari kita lebih dulu menundukkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini Kamis 21 Juli 2022 terambil dari kitab Imamat pasal 19 ayat 15. Firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Nang jadi papeolomu uhum di paruhuman. Dan jadi hamu marnida-nida bohi. Palea halak napogus. Pasangap halak nasangap. Ikon marhiti sian hati goran uhungommu dongammu." Demikian bunyi firman Tuhan. Topik berlaku adil terhadap siapa saja. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nas firman Tuhan pada hari ini mengenai bagian dari hidup yang kudus di hadapan Allah dan hidup yang memiliki relasi baik dengan sesama. Khusus dalam nas renungan kita Imamat 19 ayat 15, Tuhan mengharuskan umatnya untuk menjaga relasi baik dengan sesama melalui hidup yang tidak mencurangi sesama. Harus membela hak-hak orang kecil dalam arti tertindas, dihina, diambil haknya, mengalami ketidakadilan, didiskriminasikan. Tidak terpengaruh oleh orang-orang besar dalam arti tidak korupsi, menindas, membunuh karakter orang lain, merampas hak orang lain, dan lain-lain. Larangan di ayat 15 tidak bisa dipisahkan dari struktur masyarakat Israel pada waktu itu. Pengadilan waktu itu tidak seperti sekarang yang cenderung formal. Dalam pengadilan sekarang, kemungkinan bagi seorang hakim untuk mengenal terdakwa atau pelapor secara pribadi sangat kecil. Tidak ada ikatan emosional antara hakim dan terdakwa atau pelapor. Tidak demikian halnya dengan di Israel dulu. Para hakim adalah para tua-tua kota. Mereka mengenal penduduk kota dengan baik. Mereka bahkan mungkin memiliki kedekatan tertentu atau ikatan emosional yang khusus dengan beberapa orang. Situasi seperti ini jelas dapat memengaruhi keputusan mereka. Dalam konteks seperti inilah Tuhan melarang mereka untuk memandang muka. Keadilan ini harus dilakukan, baik kepada orang yang kuat maupun yang lemah. Terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, terjemahan baru, "Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya," ayat 15a. Bisa menimbulkan kesan bahwa orang-orang miskin boleh dibela sejauh hal itu wajar. Kesan ini tentu saja tidak sesuai dengan teks Ibraninya. Janganlah engkau mengangkat wajah orang yang miskin maupun menghormati wajah orang yang kuat. Tidak ada perbedaan sama sekali bandingkan Keluaran 23 ayat 3. Juga janganlah memihak orang miskin dalam perkaranya. Baik orang lemah maupun kuat, sama-sama tidak boleh dibela dengan mengorbankan kebenaran dan keadilan. Semua orang berdiri sama di depan hukum. Profesi kita mungkin bukanlah hakim, tetapi kriteria pemimpin yang dipilih oleh Musa harus kita miliki juga. Seperti tidak memfitnah orang lain, tidak melakukan tindakan penyelewengan, menganggap setiap orang penting dan berharga di mata hukum seperti apapun statusnya selama belum terbukti kesalahannya. Melayani setiap jemaat dengan baik tanpa memandang rupa, menyayangi anak yang memiliki kelemahan fisik atau keterbelakangan mental sama seperti anak normal. Ingat, Tuhan memperlakukan setiap manusia dengan adil. Oleh sebab itu kita juga harus bertindak adil tanpa memandang bulu. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang adil, maka kita juga harus berlaku adil dalam hidup kita terhadap siapapun.
Saudaraku semuanya di dalam Yesus Kristus, suatu hari di siang yang sangat terik, tampak seorang petani duduk di bawah pohon beringin yang rindang dan berbuah lebat sambil mengamati kebun semangkanya yang hampir dipanen. Sambil melamun ia berpikir, betapa bodohnya dan tidak adilnya Tuhan itu. Mengapa ia meletakkan buah yang besar seperti semangka pada batang yang kecil dan lemah, sehingga merambat di tanah dan menggantungkan buah beringin yang kecil pada pohon yang besar. Kemudian ia berkata, seandainya aku menjadi Tuhan, aku akan membuat lebih baik daripada semua itu. Meskipun matahari bersinar terik, angin berhembus sepoi-sepoi, sehingga petani itu mengantuk. Tiba-tiba ia dikagetkan oleh sebutir buah beringin yang jatuh di kepalanya. Ia langsung berteriak, Tuhan adil, Dia maha adil, Ia bijaksana, haleluya. Ia pulang ke rumah sambil berkata dalam hatinya, coba bayangkan jika yang jatuh menimpa kepalaku tadi buah semangka. Jadi apa kepalaku ini? Kata petani itu dengan nada menyesal karena sudah menyalahkan Tuhan. Maka dia pun pulang sambil mengucap syukur dan dengan memakai cara pandang Allah, bahwa Allah menciptakan segala sesuatu termasuk manusia dengan baik adanya di dalam kuasa dan otoritasnya. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, kuatkanlah kami untuk berlaku adil terhadap siapa saja. Ya Bapa, berkatilah yang berulang tahun hari ini, sembuhkanlah yang sakit dan juga yang terkena virus COVID-19, hiburkanlah yang sedih dan kuatkanlah yang lemah. Berikanlah apa yang menjadi kerinduan di hati kami setiap pribadi dan keluarga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, tetap semangat, dan selalu bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.